Tangan Mbak Dewi mendarat di pipi saya. Berani sekali kamu menatapku seperti itu? Ini bukan gudang biasa, ini adalah gudang di hari Lebaran. Mbak, kenapa begini? Belum selesai saya bicara, rambut saya sudah dijambak. Kamu itu pembantu di sini. Jangan berlaga seperti pemilik rumah. Ia mendorong punggung saya ke dinding, lalu tangannya terangkat lagi. Saya hanya bisa memejamkan mata. Saya tidak pernah menyangka akan mengalami hal ini, bahkan di gudang rumah ini, di hari suci Lebaran. Saat itulah, saya mendengar suara langkah kaki dari luar gudang. Seseorang sepertinya melihat apa yang sedang terjadi di dalam. Saya tidak tahu saat itu, bahwa apa yang terjadi di gudang hari itu bukanlah sekadar kekerasan biasa, melainkan titik awal di mana seluruh peta kekuasaan di keluarga ini akan dibalik total. Sekarang, akan saya ceritakan kisah itu. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like, dan tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini. Semoga keberuntungan selalu menyertai Anda. Cerita ini dimulai pada suatu Sabtu pagi. Di dapur sebuah villa di kawasan Puncak, Bogor, Sari sedang sibuk menyiapkan makanan. Ia memotong bahan-bahan dengan cekatan. Hari ini ada rapat keluarga, dan ibu mertuanya memanggil kedua putranya beserta istri mereka. Keluarga kakak iparnya tiba sekitar pukul 10. Sari mengeringkan tangannya dan bergegas ke depan. Menantu pertama, Dewi, masuk lebih dulu. Dengan mantel berwarna krem, tas bermerek, dan sepatu hak tinggi, ia tampak seperti baru saja keluar dari sebuah mall mewah. "Loh, Sari? Kamu masih sibuk di dapur?" Suara Dewi terdengar rendah. Wajahnya tersenyum, tapi tatapan matanya dingin. "Iya, Mbak. Sebentar lagi selesai, kok. Begini saja belum selesai? Lambat sekali kerjamu." Dewi melirik ke arah dapur sambil berdecak. Sari hanya bisa diam. Dewi melangkah mendekat dan mencengkeram lengan Sari. Genggamannya kuat. "Kalau ada orang lain, jaga bicaramu. Jangan kurang ajar." Suaranya lebih mirip bisikan, tetapi penuh ancaman. Sari mengangguk. Saat Dewi melepaskan lengannya, terdengar suara langkah kaki dari ruang tengah. Ibu mertuanya keluar. Seketika, ekspresi Dewi berubah. Tatapan dinginnya lenyap, digantikan senyum hangat yang merekah, seolah-olah kejadian barusan tidak pernah ada. "Ibu, selamat pagi." Dewi menghampiri ibu mertuanya dan memeluk lengannya. Suaranya begitu manis, orang yang tidak tahu pasti akan mengiranya menantu yang sangat berbakti. Sari hanya bisa mengepalkan tangannya di dalam hati. Tak lama kemudian, semua anggota keluarga berkumpul di ruang tengah. Ibu Wati, sang ibu mertua, duduk di tengah sofa. Di usianya yang ke-73 tahun, ia adalah wanita yang tidak banyak bicara. Namun, hari ini raut wajahnya menunjukkan sebuah tekad yang kuat. Putra sulungnya, Agus, dan istrinya, Dewi, duduk di satu sisi. Sementara putra bungsunya, Budi, dan Sari duduk di sisi lain. Ayah mertua Sari sedang beristirahat di kamar. Sudah 3 tahun beliau berjuang melawan kanker lambung yang membuat tubuhnya sangat lemah. Ibu Wati meletakkan sebuah map tua di atas meja. Di dalamnya terlihat salinan buku tabungan dan sertifikat properti. "Bapak kalian sedang sakit, jadi ada beberapa hal yang harus ibu selesaikan dari sekarang." Suaranya tenang, tetapi udara di ruangan itu terasa berat. "Kalian semua pasti sudah tahu perkiraan jumlah kekayaan yang ibu miliki. Uang tunai, deposito, dan hasil pencairan asuransi, totalnya sekitar 5 miliar rupiah. Mata Dewi berbinar. Ia berusaha menyembunyikan ekspresinya, tetapi Sari melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. "Ini semua akan ibu berikan pada Agus." Seketika, seisi ruangan membeku. Sari tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Semuanya? 5 miliar seluruhnya?" Wajah Budi, suaminya, terlihat pucat. Namun, seperti biasa, ia tidak mengatakan apa-apa. "Bu, apa maksudnya?" Budi akhirnya memberanikan diri, tetapi Ibu Wati mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Agus adalah anak sulung. Dia yang akan meneruskan nama baik keluarga dan menjaga kehormatan kita di luar sana. Itulah sebabnya uang tunai ini ibu berikan padanya. Ini bukan paksaan. Ini keputusan ibu, dan ibu hanya memberitahu kalian." Ibu Wati mengeluarkan selembar kertas dari map. "Itu adalah sertifikat villa ini. Tapi,
Villa ini akan tetap menjadi milik ibu. Ini tempat tinggal ibu. Nanti, kalau ibu sudah tidak ada, villa ini akan menjadi milik Budi. Hati Sari mencelos. Villa ini memang atas nama ibu mertuanya, tetapi kenyataannya, mereka sekeluarga telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Sarilah yang merawat mertuanya, merenovasi dapur yang usang, merawat taman, dan mengurus semua keperluan rumah. Namun, balasan yang ia dapatkan hanyalah janji nanti akan kuberikan. Villa itu masih milik ibu mertuanya, tanpa surat wasiat atau akta notaris. Janji itu bisa berubah kapan saja, kami tidak apa-apa, Bu, kata Budi lirih. Sari ingin sekali mencubit pinggang suaminya, tetapi ia menahannya. Saat itulah Dewi angkat bicara. Ibu, ini keputusan yang sangat bijaksana. Dewi menundukkan kepalanya dengan sopan. Namun, kalimat berikutnya menusuk hati Sari seperti belati. Tentu saja harus diberikan kepada yang paling berkontribusi pada keluarga. Kata-katanya sopan, tetapi arahnya jelas ditujukan pada adiknya. Berkontribusi? Siapa yang merawat mertua selama lebih dari 10 tahun dan mengurus ayah mertua yang sakit? Sari mengepalkan tangannya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Ibu Wati hanya menatap Dewi tanpa berkata apa-apa. Tatapannya sulit diartikan. Setelah rapat keluarga selesai dan semua orang mulai beranjak, Dewi sekali lagi menyapa ibu mertuanya dengan manis. Ibu, terima kasih atas keputusan bijaksananya hari ini. Suaranya terdengar merdu, tapi Sari tahu, itu semua hanyalah sandiwara. Saat semua orang berjalan ke arah pintu depan, Dewi diam-diam mendekati Sari. Orang lain sibuk memakai sepatu dan tidak memperhatikan mereka. Sari, suara Dewi kembali rendah. Mengurus bapak dan melayani ibu. Itu tugasmu, kan? Wajahnya tersenyum, tapi matanya dingin. Dari luar terdengar seperti pujian, tetapi itu adalah cara Dewi menegaskan peran Sari. Teruslah kerjakan tugasmu itu. Jangan berharap lebih. Maknanya sangat jelas. Sari tidak bisa menjawab. Tenggorokannya tercekat. Dewi, dengan ekspresi puas, berbalik dan melambai pada ibu mertuanya. Ibu, kami pamit dulu. Kami akan sering-sering ke sini. Mobil mereka pergi dan gerbang pun tertutup. Sari hanya bisa termangu di tempatnya. Malam itu, gosip menyebar dengan cepat. Di antara kerabat dan para tetangga, berita pembagian harta itu menjadi buah bibir. Dengar tidak? Si bungsu kerja keras tapi tidak dapat apa-apa. Katanya si sulung dapat 5 miliar semua. Padahal yang merawat bapaknya kan si bungsu. Katanya sih nanti dikasih rumah. Tapi kan sertifikatnya masih nama ibunya. Sama saja bohong. Kasihan sekali menantu bungsunya ya. Sudah 10 tahun lebih merawat mertua, mengantar ke rumah sakit, tapi hasilnya begitu. Sari tidak sengaja mendengar percakapan itu di warung dekat rumah. Ibu-ibu yang sedang bergosip di depan kasir langsung terdiam saat melihatnya. Keheningan canggung itu terasa lebih menyakitkan. Malam harinya, Sari duduk sendirian di dapur, menatap keluar jendela. Pohon Kamboja yang ia tanam di samping gentong-gentong tanah liat bergoyang ditiup angin. Pohon itu, gentong-gentong itu, semua adalah hasil jerih payahnya. Namun, secara hukum, tidak ada satupun yang menjadi miliknya. Sari menatap tangannya. Kulitnya kasar, bekas luka lecet yang pecah, dan kuku yang retak karena merawat ayah mertuanya. Dengan tangan inilah ia menjaga rumah ini. Namun, balasannya hanyalah janji kosong nanti akan kuberikan dan sindiran diberikan kepada yang paling berkontribusi. Lengan yang dicengkeram Dewi tadi siang masih terasa nyeri. Bekas jari-jarinya yang memerah masih terlihat. Sari mengusap bekas itu sambil menahan air mata. Dari luar terdengar suara burung hantu. Perlahan, Sari memejamkan mata. Jauh di dalam hatinya, sesuatu telah runtuh. Tanpa suara, tanpa ada yang tahu. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Beberapa hari telah berlalu sejak rapat keluarga, tetapi rutinitas Sari tidak berubah. Justru, bebannya terasa semakin berat. Harta warisan jatuh ke tangan si sulung, tetapi tanggung jawab merawat mertua tetap ada di pundaknya. Sudah lebih dari 10 tahun ia tinggal bersama mertuanya di villa ini. Awalnya, ayah mertuanya masih sehat, dan ibu mertuanya pun masih kuat untuk berkebun. Saat itu, hidup bersama tidak terasa begitu sulit. Namun, 3 tahun lalu,
ketika ayah mertuanya divonis kanker lambung, segalanya berubah. Setiap pagi pukul 5, hari Sari dimulai. Begitu membuka mata, ia langsung ke dapur untuk memasak bubur tim bagi ayah mertuanya. Karena efek samping kemoterapi, ayah mertuanya kehilangan nafsu makan, jadi setiap hari Sari membuat bubur dengan bahan yang berbeda. Bubur labu, bubur ayam, bubur kacang hijau. Tetap saja, ayah mertuanya hanya makan beberapa suap lalu berhenti. Setelah menyiapkan bubur, ia pergi ke kamar ayah mertuanya. Mengganti spray yang basah oleh keringat, membuka jendela agar udara segar masuk, dan membantunya bangun. Meskipun berat badan ayah mertuanya sudah banyak berkurang, memapah seorang pria dewasa bukanlah pekerjaan mudah. Punggungnya terasa seperti akan patah, tetapi Sari menahannya. 3 kali seminggu, mereka harus ke rumah sakit. Di hari kemoterapi, ia harus bangun pukul 4 pagi untuk bersiap-siap. Membantu ayah mertuanya masuk ke mobil, lalu menyetir selama 1,5 jam ke rumah sakit besar di Jakarta sudah cukup menguras tenaganya. Menunggu berjam-jam di ruang tunggu, konsultasi dengan dokter, menebus obat, lalu menyetir 1,5 jam lagi untuk pulang. Saat tiba di rumah, hari sudah sore. Ibu mertuanya hanya mengamati semua itu. Beliau tidak pernah membantu, tidak pernah ada kata-kata seperti, "Kalau lelah, katakan saja," atau "terima kasih." Beliau hanya duduk di teras, memandang ke kejauhan, menonton televisi di kamarnya, atau sesekali berjalan-jalan di taman. Awalnya, Sari merasa sedih. Kenapa ibu tidak mengatakan apa-apa? Apa beliau tidak melihat betapa lelahnya aku? Namun, seiring waktu, ia mulai pasrah. Mungkin ibu memang orang yang seperti itu, beliau hanya tidak pandai berekspresi. Begitulah ia mencoba menghibur dirinya. Di hari-hari tanpa jadwal rumah sakit, Sari tetap tidak punya waktu istirahat. Menyiapkan sarapan, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan kamar ayah mertuanya, menyiapkan makan siang, pergi ke pasar, memasak makan malam, mengingatkan ayah mertuanya minum obat, mencuci piring lagi, melipat pakaian. Hari-harinya berlalu begitu saja. Suaminya, Budi, bekerja di sebuah perusahaan kecil di kota. Penghasilannya tidak seberapa. Saat pulang di malam hari, ia akan makan dengan wajah lelah lalu langsung tidur. Sari ingin sekali mengeluh, mengatakan betapa lelahnya ia, tetapi bibirnya terasa keluh. Suaminya juga sudah bekerja keras mencari nafkah. Suatu malam, Sari mengirim pesan di grup keluarga. "Bapak hari ini sudah dari rumah sakit. Hasil pemeriksaannya keluar minggu depan." Agus, kakak iparnya, membalas beberapa jam kemudian dengan singkat, "Oke. Terima kasih infonya." Dewi hanya membacanya. Tidak ada balasan. Sari meletakkan ponselnya sambil tersenyum pahit. "Terima kasih." Hanya 2 kata. Tetapi bahkan itu pun tidak pernah ia dapatkan dari Dewi. Kondisi ayah mertuanya naik turun. Terkadang beliau merasa lebih baik dan bisa berjalan-jalan di taman. Di hari lain, beliau hanya terbaring sepanjang hari. Saat efek samping kemoterapi membuatnya muntah-muntah, Sari akan menjaganya sepanjang malam. Memijat punggungnya, memberinya minum, dan mengganti pakaiannya yang kotor. Di saat-saat seperti itu, ibu mertuanya hanya berdiri di samping dan mengamati. Tatapan itu membuat Sari tidak nyaman, seolah-olah ia sedang diawasi, dinilai. Suatu subuh, saat sedang memasak bubur di dapur, Sari hampir pingsan. Sudah beberapa hari ia kurang tidur. Ia berpegangan pada wastafel untuk menahan tubuhnya. Pandangannya berkunang-kunang. Tiba-tiba, ia merasakan ada seseorang di belakangnya. Saat menoleh, ibu mertuanya sudah berdiri di sana. Sari buru-buru menegakkan tubuhnya. "Ibu, sudah bangun pagi-pagi?" Ibu mertuanya hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tatapannya masih sulit ditebak. Setelah beberapa saat, beliau berbalik dan berkata, "Kalau buburnya sudah matang, matikan apinya." Hanya itu. Tidak ada pertanyaan, "Kamu tidak apa-apa," atau "Istirahatlah." Sari menatap punggung ibu mertuanya dan berpikir, bahkan jika aku pingsan, tidak akan ada yang berubah di rumah ini. Jika aku runtuh, maka rumah inilah yang akan runtuh. Ia juga punya anak. Seorang putri, Sinta, yang duduk di sekolah dasar, dan seorang putra, Rino.
Anak-anaknya tahu ibunya lelah, tetapi mereka tidak pernah menunjukkannya. Sinta akan mengerjakan PR-nya sendiri sepulang sekolah dan menjaga adiknya. Rino sering membantu neneknya. Setiap kali melihat mereka, hati Sari terasa perih. Ia merasa bersalah pada anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, ia merasa tidak bisa memberikan banyak hal. Suatu malam, Sinta bertanya padanya, "Ibu capek, ya?" Sari tersenyum sambil menggeleng. "Enggak, kok. Ibu baik-baik saja." Sinta menatapnya seolah tidak percaya, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya menggenggam tangan ibunya erat-erat. Kehangatan tangan kecil itu meresap ke dalam hati Sari. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menahannya. Ia tidak mau menangis di depan anaknya. Setiap kali hari raya atau acara keluarga tiba, Sari menjadi lebih tegang. Itu adalah hari di mana keluarga kakak iparnya datang. Biasanya tidak ada kabar sama sekali, tetapi di hari-hari seperti itu, Dewi akan muncul dengan hadiah di tangan dan wajah seperti malaikat. Di depan ibu mertuanya, ia adalah menantu yang sempurna. Tutur kata yang lembut, sikap yang sopan, dan tawa yang ceria. Namun, saat mereka hanya berdua, sikapnya berubah. Tatapan dingin, suara rendah, dan kata-kata yang tajam. Sari merasa sesak napas di antara dua wajah itu. Tapi ia tidak bisa menceritakannya pada siapapun. Jika ia menjelek-jelekan Dewi di depan ibu mertuanya, ia justru akan dianggap aneh. Setiap hari, Sari meyakinkan dirinya sendiri. "Aku harus kuat. Aku tidak boleh tumbang. Jika aku runtuh, keluarga ini akan hancur. Aku harus bertahan demi anak-anak." Tapi sampai kapan ia bisa bertahan, ia sendiri tidak tahu. Suatu sore, saat sedang mencuci piring, Sari menatap keluar jendela. Pohon Kamboja yang ia tanam bergoyang ditiup angin. Sudah 8 tahun sejak ia menanam pohon itu. Dulu, saat ayah mertuanya masih sehat, mereka membelinya bersama-sama. "Nanti kalau pohon ini sudah besar, bunganya pasti cantik sekali," kata ayah mertuanya saat itu. Sekarang, pohon itu sudah besar dan berbunga setiap musim. Tetapi ayah mertuanya tidak pernah benar-benar bisa menikmatinya. Beliau terlalu sibuk bolak-balik antara rumah dan rumah sakit. Sari menatap keluar jendela dan berpikir, "Untuk apa aku melakukan semua ini? Aku tidak dapat warisan, tidak dapat pengakuan, hanya pekerjaan yang tiada henti. Untuk apa aku bertahan?" Tidak ada jawaban. Ia melakukannya karena memang harus dilakukan. Tidak ada pilihan lain. Jika ia pergi dari rumah ini, ia tidak punya tempat tujuan. Dengan penghasilan suaminya, menyewa rumah kontrakan pun sulit. Pada akhirnya, ia hanya bisa bertahan di sini. Sari selesai mencuci piring dan mengeringkan tangannya yang basah di celemek. Tangannya begitu kasar. Dulu lembut, sekarang pecah-pecah, kapalan, dan penuh bekas luka. Dengan tangan inilah ia menjaga rumah ini, dan ia harus terus menjaganya. Malam semakin larut, dan seisi rumah menjadi sunyi. Ayah mertuanya sudah tidur di kamarnya, ibu mertuanya juga sudah masuk ke kamar. Anak-anaknya pun sudah terlelap. Sari membereskan dapur, mematikan kompor, dan meletakkan piring-piring di tempatnya. Pekerjaan yang sama setiap hari. Tangannya bergerak secara otomatis. Saat hendak merapikan lemari penyimpanan, ia membukanya. Tangannya meraih ke bagian dalam untuk mengeluarkan beberapa barang, dan ujung jarinya menyentuh sesuatu. Sesuatu yang keras. Ia mengeluarkannya. Ternyata sebuah buku catatan tua. Sampulnya sudah usang dan warnanya pudar. Tidak ada judul. Ia tidak tahu sudah berapa lama benda itu ada di sana. Padahal sudah ratusan kali ia membuka lemari ini. Karena penasaran, ia membuka halaman pertama. Ada tulisan tangan. Sepertinya tulisan ibu mertuanya. Baris pertama berbunyi, "Manusia akan menunjukkan sifat aslinya di hadapan uang." Sari mengerjapkan matanya. Apa maksudnya? Di bawahnya, ada beberapa tanggal yang ditulis secara acak. Tidak ada nama, hanya beberapa kata. Cerita harta, perubahan sikap, menantu, urusan rumah. Sari mengerutkan kening. Apa ini? Catatan apa? Terlihat seperti buku harian, atau mungkin memo. Tetapi karena hanya berupa kata-kata, ia tidak bisa memahami maknanya. Saat hendak membalik ke halaman berikutnya,
Ia merasakan ada seseorang di belakangnya. Sari terkejut dan menoleh. Ibu mertuanya berdiri di ambang pintu dapur. Ia tidak tahu sejak kapan beliau di sana. Langkahnya sama sekali tidak terdengar. Ibu mertuanya menatapnya. Tanpa kata. Tangan Sari masih memegang buku catatan itu. Pandangan ibu mertuanya sepertinya tertuju ke sana, tetapi tidak pasti. Ekspresinya tidak berubah. Tidak terkejut, tidak marah. Hanya datar. Jantung Sari berdebar kencang. Ia merasa seperti tertangkap basah. Namun, ibu mertuanya tidak mengatakan apa-apa tentang buku itu. Sudah malam. Tidurlah. Hanya itu. Beliau berbalik dan masuk ke kamarnya. Tanpa suara, dengan tenang. Sari berdiri terpaku untuk waktu yang lama. Ia menatap buku catatan di tangannya. Sampul usang. Tulisan yang tidak bisa ia pahami. Sebenarnya ini apa? Ia tidak berani bertanya. Entah kenapa, ia merasa tidak seharusnya bertanya. Itu hanya firasat. Sari meletakkan kembali buku itu ke tempatnya semula, jauh di dalam lemari, seolah-olah ia tidak pernah menemukannya. Ia menutup pintu lemari, tetapi tangannya enggan beranjak. Ia menatap lemari itu sekali lagi. Manusia akan menunjukkan sifat aslinya di hadapan uang. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Apa maksudnya? Kenapa ibu menulis ini? Dan kenapa menyembunyikannya di sini? Ia tidak tahu jawabannya. Sari mematikan lampu dapur dan berjalan ke kamarnya. Suaminya, Budi, sudah tertidur lelap. Sari berbaring di sampingnya dan menatap langit-langit. Pikirannya terus tertuju pada buku catatan itu. Kata menantu terus mengganggunya. Siapa yang dimaksud? Aku? Atau Mbak Dewi? Atau kami berdua? Ia tidak tahu. Memikirkannya pun percuma. Sari memejamkan mata. Ia tidak bisa tidur. Tetapi ia terus memejamkan mata. Malam itu ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ibu mertuanya memegang buku catatan itu. Beliau menatap Sari dan berkata, "Semua sudah ibu catat." Sari terbangun dengan kaget. Masih subuh. Langit di luar masih gelap. Itu hanya mimpi. Tapi jantungnya berdebar kencang. Tulisan di buku itu tidak mau hilang dari benaknya. Sari kembali memejamkan mata. Sebentar lagi pukul 5. Ia harus memasak bubur untuk ayah mertuanya. Hari yang baru akan dimulai. Dan ia baru akan mengetahui makna dari buku catatan itu jauh di kemudian hari. 2 bulan telah berlalu sejak rapat keluarga. Suatu Sabtu pagi, datang kabar bahwa keluarga kakak iparnya akan datang. Agus mengirim pesan singkat di grup keluarga. Hari ini kami ke sana sekitar jam makan siang. Mau jenguk Bapak. Hanya itu, Dewi, seperti biasa, tidak mengatakan apa-apa. Sudah berbulan-bulan ia membisu di grup. Bahkan ketika Sari memberi kabar tentang kondisi ayah mertuanya, Dewi hanya membacanya tanpa membalas. Seolah-olah ia sengaja mengabaikan keberadaan Sari. Tapi saat bertemu langsung, ceritanya berbeda. Sari tahu itu. Karena itu, ia merasa tegang. Sari membersihkan rumah sejak pagi. Mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, dan merapikan dapur. Lalu ia mulai memasak untuk makan siang. Sambal goreng ati, rendang, dan beberapa jenis sayuran. Mungkin sedikit berlebihan untuk jamuan keluarga, tetapi ia khawatir akan dicela jika ada yang kurang. Sekitar pukul 12 siang, sebuah mobil sedan hitam yang familiar berhenti di depan gerbang. Sari mengelap tangannya yang berlumuran bumbu di celemek dan berjalan ke depan. Dewi turun lebih dulu. Di tangannya ada sebuah keranjang buah. Pakaiannya rapi, rambutnya tertata, dan riasannya tipis. Seperti biasa, ia tampak elegan. "Ibu, selamat siang." Begitu masuk, Dewi langsung tersenyum cerah dan menghampiri ibu mertuanya. Ia meletakkan keranjang buah itu dan menggenggam tangan ibu mertuanya dengan kedua tangannya. "Ibu, apa kabar? Maaf ya, kami jarang ke sini." Suaranya begitu manis, orang lain pasti akan mengiranya menantu yang sangat berbakti. Ibu mertuanya mengangguk singkat. "Iya, kalian sudah datang." Dewi membuka keranjang buah itu. "Ibu, ini apel impor yang katanya lagi enak, bagus untuk kesehatan. Jadi saya belikan." "Ya, terima kasih." Ibu mertuanya menerimanya dengan tenang. Dewi tampak puas. Lalu,
Ia menoleh sekilas ke arah Sari. Sari, kamu pasti lelah ya? Wangi masakannya sudah tercium dari sini. Suaranya terdengar ceria. Tapi Sari tahu, itu bukan pujian yang tulus. Dewi kemudian masuk ke kamar ayah mertuanya untuk menyapa. Ayah mertuanya, yang terbaring di tempat tidur, hanya bisa mengangguk lemas saat melihatnya. Bapak kelihatannya sudah lebih segar, ya. Wajahnya lebih cerah. Padahal, kondisi ayah mertuanya lebih kurus dari bulan lalu. Tapi sepertinya Dewi tidak tahu, atau mungkin ia sengaja berkata begitu. Pasti karena dirawat dengan baik oleh Sari. Hebat sekali Bapak bisa membaik begini, Dewi berkata sambil menatap Sari. Terdengar seperti pujian, tapi Sari tahu makna tersembunyi di baliknya. Teruslah kerjakan tugasmu itu. Peranku hanya sampai di sini. Maksudnya sangat jelas. Makan siang pun dimulai. Makanan yang disiapkan Sari sejak subuh tersaji di atas meja. Dewi terus-menerus memuji. Wah, masakanmu makin enak saja, Sari. Rendangnya empuk sekali. Ibu mertuanya hanya makan dalam diam. Dewi terus mengajak ibu mertuanya bicara dengan ramah. Menanyakan apakah ada yang beliau butuhkan, atau apakah beliau merasa tidak nyaman. Ia benar-benar memerankan menantu yang sempurna. Nanti saya belikan vitamin yang bagus ya, Bu. Sekarang banyak produk baru yang bagus. Tidak usah. Ibu tidak butuh. Loh? Kesehatan itu nomor 1. Bu. Sari mendengarkan percakapan itu, sambil tersenyum kecut. Sudah tak terhitung berapa kali ia mendengar janji nanti saya belikan. Tapi kenyataannya, barang yang benar-benar dibawakan bisa dihitung dengan jari. Setelah makan, Sari mulai mencuci piring. Tumpukan piring kotor menggunung di wastafel. Ia menyalakan keran air. Terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Dewi masuk ke dapur. Refleks, tubuh Sari menegang. Ia tahu sikap Dewi akan berubah saat mereka hanya berdua. Sari, suara Dewi merendah. Nada ramahnya hilang, digantikan hawa dingin. Iya, Mbak. Tadi waktu aku bicara sama ibu, aku lihat ekspresimu. Kenapa? Sari terkejut dan menatap Dewi. Ia bahkan tidak ingat ekspresi apa yang ia buat. Ekspresi apa, Mbak? Tatapanmu itu? Seperti ada yang tidak kamu suka. Apa kamu tidak terima kami yang dapat warisan? Sari menggeleng. Bukan. Mbak. Bukan begitu. Baguslah. Tapi kenapa kelihatannya begitu? Dewi melangkah mendekat. Sari mundur, tapi punggungnya terbentur wastafel. Tidak ada tempat lagi untuk menghindar. Sari, aku mau tanya satu hal. Tatapan Dewi menajam, kamu tidak sedang pamer ke orang-orang kan, tentang betapa susahnya kamu merawat Bapak? Sari terdiam. Saya tidak pernah begitu, Mbak. Tetangga-tetangga bilang kamu kelihatan capek sekali. Jangan-jangan kamu yang cerita kemana-mana? Tidak, Mbak. Saya hanya menjawab kalau ada yang bertanya. Dewi mencibir. Itu semua perhitungan. Kalau kamu pamer capek ke orang lain, nanti kamu kelihatan seperti mengharapkan sesuatu, paham? Kata-kata itu menusuk hatinya. Sari merasa sesak. Jadi aku harus menderita dalam diam? Mbak, saya benar-benar. Sudah. Aku tidak mau dengar alasanmu. Dewi mengangkat tangannya. Ia mencengkeram lengan Sari. Genggamannya kuat. Dan satu lagi. Suara Dewi semakin rendah. Nyaris berbisik, merawat Bapak dan mengurus rumah. Kamu yang paling jago, kan? Lakukan saja tugasmu dengan baik. Lagi-lagi, pujian yang menyakitkan. Sebuah penegasan peran, kerjakan saja tugasmu. Jangan berharap lebih. Maknanya terlalu jelas. Sari tidak bisa menjawab, tenggorokannya tercekat. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari ruang tengah. Sepertinya ibu mertuanya sedang berjalan ke arah dapur. Seketika, ekspresi Dewi berubah. Tatapan dinginnya lenyap, digantikan senyum cerah. Sari, kalau sudah selesai cuci piring, tolong buatkan teh, ya. Aku mau ngobrol sebentar sama ibu. Suaranya kembali ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. Dewi keluar dari dapur dan menyapa ibu mertuanya dengan ramah. Ibu, mau minum teh? Biar saya kupaskan buah, ya. Sari berdiri terpaku di depan wastafel. Tangannya gemetar. Di lengannya,
Bekas cengkeraman Dewi memerah. Sore harinya, keluarga kakak iparnya bersiap pulang. Di depan pintu, Dewi menyapa ibu mertuanya dengan manis. "Ibu, jaga kesehatan ya. Nanti kami kesini lagi, kalau butuh apa-apa, telepon saja." "Iya. Hati-hati di jalan." Dewi juga melambai pada Sari. "Sari, semangat ya. Tolong jaga bapak baik-baik." Suaranya kembali ceria dan ramah. Seolah kejadian di dapur tadi tidak pernah ada. Sari memaksakan senyum. "Iya, Mbak." Mobil mereka pergi dan gerbang pun ditutup. Sari berdiri termangu untuk waktu yang lama. Malam harinya, saat hendak mengantarkan obat ke kamar ayah mertuanya, ia berpapasan dengan ibu mertuanya di koridor. Ibu mertuanya menatapnya sejenak, lalu bertanya, "Hari ini pasti capek, ya?" Sari terkejut. Ibu mertuanya tidak pernah berkata seperti ini. "Tidak, Bu. Biasa saja." Ibu mertuanya tidak berkata apa-apa lagi. Beliau hanya mengangguk dan masuk ke kamarnya. Sari menatap punggungnya dan berpikir, apa ibu tahu semuanya? Tentang dua wajah Mbak Dewi? Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, kata-kata Dewi terus terngiang di kepalanya. "Itu semua perhitungan. Kalau kamu pamer capek, nanti kamu kelihatan seperti mengharapkan sesuatu." Kata-kata itu menusuk seperti duri. Rasanya tidak adil. Aku tidak mengharapkan apa-apa. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Sari menatap lengannya. Bekas cengkeraman Dewi meninggalkan memar tipis. Tubuhnya sakit, hatinya juga sakit. Terdengar suara angin dari luar jendela. Sari memejamkan mata sambil mendengarkan suara itu. Besok ia harus bangun pagi lagi. Memasak bubur untuk ayah mertuanya. Sampai kapan ia harus menahan semua ini? Sampai kapan ia harus menghadapi dua wajah itu? Tidak ada jawaban yang terlihat. Dan hari itu pun berlalu. Pagi di hari Lebaran. Sari bangun pukul 3 dini hari untuk memasak ketupat, opor ayam, dan rendang. Hari raya bukan berarti ia bisa libur. Justru, ia lebih sibuk dari biasanya. Hari ini semua kerabat akan berkumpul. Ayah mertuanya, meskipun masih dalam perawatan, bersikeras untuk duduk di ruang tengah. Wajahnya sangat pucat, tetapi beliau ingin melihat wajah keluarganya. Sari memapahnya ke sofa dan menyelimuti kakinya. Sekitar pukul 10, para kerabat mulai berdatangan. Ruang tengah villa itu menjadi ramai oleh tawa dan sapa. Keluarga kakak iparnya tiba sekitar pukul 11. Dewi masuk dengan beberapa bingkisan di tangannya. Dengan kaftan merah dan riasan yang rapi, ia tampak anggun. "Ibu, mohon maaf lahir dan batin." Begitu masuk, Dewi langsung tersenyum cerah dan menghampiri ibu mertuanya. Ia melakukan sungkeman dengan hikmat. Para kerabat memujinya. "Wah, menantu pertamanya sopan sekali, ya. Benar-benar menantu idaman." Dewi menanggapi pujian itu dengan rendah hati. "Tidak, Bu. Justru kami yang merasa bersalah karena jarang kesini." Ia kemudian melakukan sungkeman pada ayah mertuanya. "Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Tahun ini Bapak harus sehat, ya?" Ayah mertuanya hanya bisa mengangguk lemah. Dewi menggenggam tangannya erat-erat, bahkan sampai berkaca-kaca. "Bapak, maaf kami jarang jenguk. Bapak harus cepat sembuh." Para kerabat kembali memujinya. Menantu yang begitu perhatian pada mertuanya, jarang ada zaman sekarang. Sari mengamati semua itu dari dapur. Tangannya memegang sendok sayur. Dan celemeknya penuh noda minyak. Ia yang memasak semua ini sejak subuh. Tetapi semua pujian jatuh ke tangan Dewi. Rasanya tidak adil. Tetapi ia tidak bisa menunjukkannya. Acara makan siang pun dimulai. Hidangan yang disiapkan Sari memenuhi meja. Dewi, selama makan, terus mengajak ibu mertua dan para kerabat mengobrol dengan ramah, menanyakan kabar, kesehatan, dan rencana mereka. Benar-benar citra menantu yang sempurna. "Ibu, opornya enak sekali. Masakan Sari makin hebat saja." Dewi seolah-olah memuji Sari, tetapi tatapan matanya berbeda. Ada kilat dingin yang hanya bisa dilihat oleh Sari. "Terima kasih, Mbak." Sari hanya bisa menunduk. Itu adalah respon terbaik yang bisa ia berikan. Sore harinya, para kerabat mulai pamit. Setelah mereka pergi, hanya tersisa keluarga inti. Agus melihat jam tangannya.
Kita juga sepertinya harus pulang sekarang. Iya. Ibu. Kami pamit dulu. Saat itu, ponsel Agus berdering. Setelah menerima telepon, wajahnya tampak kesal. Jalan tol macet total, katanya bisa sampai 5 jam kalau kita berangkat sekarang. Dewi menghela napas. Aduh. Bagaimana ini? Kalau begitu, istirahat dulu saja di sini. Nanti malam baru berangkat, kata Ibu Wati. Baik, Bu. Terima kasih. Sari mulai mencuci piring di dapur. Tumpukannya seperti gunung. Piring bekas makan siang, mangkuk bekas kue-kue. Punggungnya terasa sakit, tetapi ia tidak bisa berhenti. Setelah selesai dan merapikan dapur, ia teringat harus menata ulang isi kulkas. Ia mengambil beberapa wadah dan berjalan ke gudang di halaman belakang. Gudang itu digunakan untuk menyimpan kulkas tambahan, peralatan berkebun, dan barang-barang lainnya. Saat ia membuka pintu gudang dan hendak memasukkan wadah ke kulkas, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat menoleh, Dewi sudah berdiri di sana, entah sejak kapan ia mengikutinya. Mbak, Dewi masuk ke dalam gudang tanpa berkata apa-apa, lalu menutup pintunya. Suara grendel yang dikunci menggema di ruangan sempit itu. Mbak, kenapa? Suara Sari bergetar. Ia merasakan hawa yang aneh. Wajah Dewi benar-benar berubah. Senyum ramahnya lenyap, digantikan tatapan dingin dan tajam. Sari, suara Dewi rendah dan dingin. Tadi di depan para kerabat, kenapa kamu bersikap kurang ajar padaku? Sari tidak mengerti. Saya tidak melakukan apa-apa, Mbak. Tadi kamu melakukannya. Dewi melangkah maju. Sari mundur, punggungnya menabrak kulkas. Mbak, ini salah paham. Diam. Suara Dewi membentak. Sari merasa napasnya tercekat. Kamu selalu begitu, kan? Pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi diam-diam pamer ke orang lain kalau kamu yang paling capek. Berusaha cari muka di depan ibu. Tidak. Mbak, saya tidak. Tidak apa? Dewi mencengkeram lengan Sari. Genggamannya menyakitkan. Mbak, sakit? Memangnya kenapa kalau sakit? Dewi mendorong Sari ke dinding, punggungnya membentur dinding yang dingin. Rasa sakit menjalar di tulang belakangnya. Mbak, kenapa begini? Kenapa? Kamu tahu tidak betapa terganggunya aku karenamu? Selalu berakting jadi orang yang paling menderita? Paling baik? Orang-orang jadi kasihan padamu. Lalu aku jadi apa? Mbak, saya tidak pernah. Bohong. Tangan Dewi terangkat. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sari. Pandangannya menjadi putih. Pipinya terasa panas. Mbak. Air mata Sari mengalir. Tapi Dewi tidak berhenti. Ia menjambak rambut Sari. Dengar baik-baik. Tugasmu itu hanya mengurus rumah ini. Merawat orang sakit. Jangan berpikir yang lain. Mengerti? Sari tidak bisa menjawab. Kepalanya sakit, pipinya sakit, hatinya sakit. Jawab. Tangan Dewi terangkat lagi. Sari refleks memejamkan mata. Saat itulah, terdengar suara samar dari arah pintu gudang. Dewi sepertinya tidak mendengarnya. Tapi Sari merasakannya. Ada seseorang di luar. Dewi, untuk terakhir kalinya, mencengkeram lengan Sari dengan keras. Kalau kamu cerita soal ini ke siapapun, habis kamu. Paham? Sari hanya bisa mengangguk. Dewi melepaskannya, merapikan rambut dan pakaiannya seolah baru saja bercermin. Wajah dinginnya seketika berubah. Kembali menjadi ramah dan lembut. Sari, kalau sudah selesai, keluar ya. Aku duluan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dewi membuka pintu gudang dan keluar. Sari terduduk lemas di lantai. Pipinya berdenyut. Lengannya memerah bekas cengkeraman. Rambutnya acak-acakan, air matanya tidak mau berhenti. Setelah beberapa saat, Sari memaksa dirinya untuk bangkit. Ia mengusap air matanya, merapikan rambut dan pakaiannya. Tidak ada cermin, tapi ia yakin pipinya bengkak. Ia membuka pintu gudang dan keluar. Halaman belakang sepi. Sari perlahan masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, Dewi sedang berpamitan pada ibu mertuanya. Ibu, kami pamit pulang sekarang. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, hati-hati. Dewi menoleh pada Sari dan tersenyum cerah. Sari, terima kasih ya. Selamat Lebaran.
Suaranya begitu ramah, seolah kejadian di gudang tadi tidak pernah ada. Sari hanya bisa menunduk. Iya, Mbak. Mobil kakak iparnya meninggalkan halaman. Sari berdiri di depan pintu, menatap kepergian mereka. Saat ia berbalik, ibu mertuanya sedang menatapnya. Tatapan itu berbeda dari biasanya, seolah-olah beliau tahu sesuatu. Sari membeku. Jangan-jangan ibu melihatnya, tapi ibu mertuanya tidak berkata apa-apa. Beliau hanya berbalik dan masuk ke kamarnya. Sari berdiri terpaku. Jantungnya berdebar kencang. Pipinya masih terasa panas. Setelah keluarga kakak iparnya pergi, Sari masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Di depan cermin, ia melihat wajahnya. Pipi kirinya memerah dan bengkak. Bekas tamparan itu terlihat jelas. Matanya juga memerah. Sari menyalakan keran dan membasuh wajahnya. Air dingin terasa perih di pipinya. Wajah di cermin itu terasa asing. Ini aku? Kenapa aku harus hidup seperti ini? Air mata kembali menggenang. Tapi ia menahannya. Ia tidak boleh menangis sekarang. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sari mengambil foundation dari meja riasnya. Ia mengoleskannya tebal-tebal di pipinya yang bengkak. Tidak sepenuhnya tertutup, tapi setidaknya tidak akan terlalu kentara dari jauh. Bekas cengkeraman di lengannya, ia tutupi dengan lengan panjang bajunya. Ia kembali ke dapur untuk menyelesaikan sisa cucian piring. Tangannya gemetar, tapi ia mencoba mengabaikannya. Tubuhnya bergerak seperti mesin. Ia tidak boleh berpikir. Jika ia berpikir, ia akan hancur. Setelah selesai, ia pergi ke ruang tengah. Ibu mertuanya sedang duduk di sofa. Sepertinya sedang menonton televisi, tapi pandangannya kosong. Bu, saya siapkan makan malam. Ya. Sari berusaha agar suaranya tidak bergetar. Ibu mertuanya menoleh. Tatapannya masih sama. Tatapan seolah mengetahui segalanya. Hati Sari mencelos. Iya. Ibu mertuanya menjawab singkat, lalu kembali menatap televisi. Tapi Sari merasa, ibu mertuanya terus memperhatikannya. Sambil menyiapkan makan malam, pikiran Sari berkecamuk. Apa ibu melihatnya? Kejadian di gudang tadi? Tadi memang ada suara dari arah pintu. Apa itu ibu? Semakin dipikirkan, ia semakin cemas. Tapi ibu mertuanya tidak bertanya apa-apa. Justru itu yang membuatnya lebih takut. Makan malam disajikan. Ayah mertuanya masih lemas, hanya makan beberapa suap bubur lalu kembali berbaring. Sari membereskan piring sambil terus melirik ibu mertuanya. Tapi beliau tetap diam. Suaminya, Budi, makan dengan lahap. Ia tidak memperhatikan wajah Sari, tidak menyadari pipi yang ditutupi foundation atau memar di bawah lengan panjangnya. Sari merasa sedikit lega. Sekaligus sedih. Bahkan suamiku sendiri tidak tahu penderitaanku. Malam semakin larut. Setelah menidurkan anak-anak, memberikan obat pada ayah mertuanya, dan membereskan dapur, Sari akhirnya bisa beristirahat. Suaminya sudah tertidur. Sari hendak masuk ke kamar, tetapi langkahnya terhenti. Ia melihat bulan purnama dari jendela ruang tengah. Malam takbiran. Sari berdiri di dekat jendela, menatap bulan. Kejadian di gudang tadi kembali terbayang. Tatapan dingin Dewi. Suara tajamnya. Tangan yang menamparnya. Kenangan itu terus berputar di kepalanya. Sari menyentuh pipinya. Masih terasa nyeri. Kenapa ia harus hidup seperti ini? Kenapa ia harus diam saja saat dipukuli? Apa yang ia takuti? Semakin dipikirkan, semakin tidak ada jawaban. Ia tahu, bahkan jika ia bicara, tidak akan ada yang berubah. Mengadu pada ibu mertua hanya akan membuatnya terlihat aneh. Dewi terlalu pandai bersandiwara, mengadu pada suaminya. Apa yang akan terjadi? Apa Budi akan berani menegur kakak iparnya? Tidak. Ia adalah tipe orang yang selalu mengalah pada kakaknya, dan tidak pernah berani membantah ibunya. Paling-paling, ia hanya akan disuruh bersabar. Lalu apa yang harus ia lakukan? Terus bersabar? Bagaimana jika lain kali ia dipukul lagi? Lebih parah? Air mata Sari kembali mengalir. Ia mencoba menahannya, tapi tidak bisa. Ia menangis tanpa suara, agar tidak ada yang mendengar. Apa aku harus pergi dari sini? Tapi kemana? Ia tidak punya tempat tujuan.
Orang tuanya sudah meninggal, dan saudara-saudaranya punya kehidupan masing-masing. Dengan penghasilan suaminya, menyewa rumah pun sulit. Pada akhirnya, ia hanya bisa bertahan. Ia terduduk lemas di dekat jendela. Entah sudah berapa lama, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Sari buru-buru mengusap air matanya dan menoleh. Ibu mertuanya berdiri di sana. Dalam kegelapan, wajahnya tidak terlihat jelas. Ibu mertuanya hanya menatapnya dalam diam. Keheningan itu terasa begitu panjang. "Kenapa kamu duduk di sini?" Suara ibu mertuanya terdengar datar. "Hanya tidak bisa tidur, Bu." Sari memaksakan senyum, tapi suaranya bergetar. Pasti ketahuan kalau ia habis menangis. Ibu mertuanya menatap wajahnya lama. Dalam gelap, Sari bisa merasakan tatapan tajam itu. Tatapan yang seolah menembus segalanya. "Wajahmu kenapa?" tanya ibu mertuanya. Jantung Sari seolah berhenti berdetak. "Oh, ini. Tadi terbentur pintu lemari di dapur, Bu." "Tidak apa-apa." "Bohong." Ibu mertuanya pasti tahu. Tapi hanya itu yang bisa ia katakan. Ibu mertuanya diam untuk waktu yang lama. Keheningan itu terasa berat. Sari menahan napas. Lalu, ibu mertuanya membuka mulut. Menahan diri bukan berarti semuanya akan selesai. Hanya itu. Setelah mengatakan itu, beliau berbalik dan masuk ke kamarnya. Sari berdiri membeku. Menahan diri bukan berarti semuanya akan selesai. Kalimat itu terus terngiang. Apa maksudnya? Apa ibu tahu semuanya? Sari berdiri di sana untuk waktu yang lama. Kakinya lemas, tapi ia menahan diri agar tidak jatuh. Ia tidak boleh runtuh. Belum saatnya. Ia kembali ke kamar dan berbaring. Suaminya masih tertidur. Sari menatap langit-langit. Kata-kata ibu mertuanya terus berputar di telinganya. Apakah itu sebuah penghiburan? Atau peringatan? Ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ibu mertuanya tahu sesuatu. Cahaya bulan masuk dari jendela. Sari memejamkan mata. Besok ia harus bangun pagi lagi. Dan lusa? Dan hari-hari berikutnya? Rutinitas yang sama akan berulang. Tapi sesuatu terasa berbeda. Kata-kata ibu mertuanya menyalakan percik api kecil di dalam hatinya. Menahan diri bukan berarti semuanya akan selesai. Makna dari kalimat itu baru akan ia pahami beberapa waktu kemudian. Sebulan setelah insiden Lebaran, datang kabar bahwa keluarga kakak iparnya akan datang lagi. Kali ini, Dewi yang menelepon langsung. Itu adalah suara yang pertama kali Sari dengar darinya setelah berbulan-bulan. "Sari, Sabtu ini kami ke sana, ya? Ada yang mau dibicarakan sama ibu. Ada yang mau dibicarakan." Kalimat itu membuat Sari cemas. "Pembicaraan apa?" Ia menekan rasa cemasnya dan menjawab, "Iya, Mbak. Sabtu pagi, mereka tiba." Seperti biasa, Dewi membawa bingkisan, kali ini suplemen kesehatan. Begitu masuk, ia langsung menyapa ibu mertuanya dengan senyum cerah. "Ibu, apa kabar?" Ibu mertuanya mengangguk. "Iya, sudah datang." Dewi duduk di sofa di samping ibu mertuanya. Agus juga duduk di sebelahnya. Sari pergi ke dapur untuk menyiapkan teh. Tapi ia bisa mendengar percakapan di ruang tengah. "Ibu, hari ini kami datang karena ada yang mau kami sampaikan." Suara Dewi. "Apa?" "Ini soal villa ini, Bu." Tangan Sari berhenti bergerak. "Soal villa?" Hatinya mencelos. "Villa ini kan masih atas nama ibu. Nanti kalau mau diurus bisa jadi rumit." Suara Dewi terdengar hati-hati, tapi niat tersembunyinya terasa jelas. "Rumit bagaimana? Nanti kalau ibu, maaf, sakit atau kenapa-kenapa, mengurus surat-suratnya bisa jadi susah, jadi, lebih baik diurus dari sekarang." Sari menahan napas. Ia tahu apa yang Dewi inginkan. "Diurus bagaimana?" "Balik nama saja, Bu. Selagi ibu masih sehat, kalau diurus dari sekarang kan nanti lebih mudah." Timpal Agus. Dada Sari terasa sesak. Mereka menginginkan sertifikat villa ini, padahal mereka sudah menerima 5 miliar. Masih kurang juga. Ibu mertuanya diam untuk waktu yang lama. "Nanti ibu pikirkan." "Iya, Bu. Pelan-pelan saja dipikirkan. Nanti kami bantu." Sari membawa teh ke ruang tengah.
Tangannya gemetar, tapi ia mencoba menyembunyikannya. Saat meletakkan cangkir, matanya bertemu dengan mata Dewi. Dewi tersenyum cerah. Senyum yang membuat Sari merinding. Setelah makan siang, Dewi memanggil Sari ke dapur. Ekspresi ramahnya hilang, digantikan tatapan dingin. Sari, tadi dengarkan? Sari mengangguk. Urusan villa ini keputusan ibu, kamu jangan ikut campur. Paham? Saya tidak akan ikut campur. Mbak. Bagus. Tapi kenapa tadi ekspresimu begitu? Seperti tidak suka. Tidak. Mbak, syukurlah kalau begitu. Suara Dewi merendah. Dan ingat satu hal, kalian di sini hanya menumpang, jangan salah paham. Kata-kata itu menusuk hatinya. Sudah lebih dari 10 tahun ia tinggal di sini. Merawat mertuanya, menjaga rumah ini. Dan itu hanya dianggap menumpang? Mbak, kami sudah tinggal di sini lebih dari 10 tahun. Bukan hanya menumpang. Sari tidak sadar kata-kata itu keluar dari mulutnya. Tatapan Dewi menajam. Apa? Kamu berani melawanku sekarang? Bukan, Mbak. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Fakta? Dewi mencibir. Kalian bisa tinggal di sini karena izin dari ibu. Kalau ibu berubah pikiran, kalian bisa diusir kapan saja. Paham? Sari tidak bisa menjawab. Kata-kata Dewi benar. Secara hukum, mereka tidak punya hak apa-apa. Jaga sikapmu. Jangan sampai menyesal. Dewi meninggalkan dapur. Sore harinya, Dewi berbicara berdua saja dengan ibu mertuanya. Sari menghindar ke kamar ayah mertuanya, pura-pura melipat pakaian, tapi ia bisa mendengar percakapan mereka. Ibu, buku tabungan dan surat-surat penting disimpan di mana? Suara Dewi. Kenapa? Biar saya bantu rapikan, Bu, supaya nanti kalau butuh gampang carinya. Tidak usah. Ibu bisa sendiri. Suara ibu mertuanya tegas. Tapi, Bu, stempel atau surat-surat penting sebaiknya disimpan di tempat khusus. Apa ibu ada mencatat nomor PIN atau kata sandi? Jangan bertanya soal itu. Potong Ibu Wati. Dewi sepertinya tidak berani bertanya lebih lanjut. Sari mendengar percakapan itu dengan jantung berdebar. Dewi mencoba mencari tahu segalanya. Sampai sejauh mana keserakahannya? Setelah keluarga kakak iparnya pergi, Sari melihat pintu kamar ibu mertuanya sedikit terbuka. Ibu mertuanya sedang duduk di meja tulis, menulis sesuatu di buku catatan. Ekspresinya serius. Sari buru-buru pergi. Ia merasa bersalah karena mengintip. Malam itu, kata-kata Dewi terus terngiang. Kalian di sini hanya menumpang. Rasanya tidak adil. Marah. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia teringat ibu mertuanya yang sedang menulis. Apa yang beliau tulis? Semakin dipikirkan, semakin cemas. Tapi Sari hanya bisa memejamkan mata. Tidak ada jawaban. Besok ia harus bangun pagi lagi. Dan hari itu pun berlalu. Tapi sejak malam itu, Ibu Wati mulai mempersiapkan sesuatu secara diam-diam. Tanpa ada yang tahu. Suatu pagi, saat Sari sedang memasak bubur, ibu mertuanya masuk ke dapur. Ekspresinya berbeda dari biasanya. Sari. Panggilnya. Sari terkejut. Jarang sekali ibu mertuanya memanggil namanya. Iya, Bu. Hari ini kalau ada waktu, ikut ibu. Sari mengangguk. Setelah selesai dengan urusan dapur, ia mengikuti ibu mertuanya ke halaman belakang. Di sana, ada deretan gentong-gentong tanah liat. Tempat ibu mertuanya menyimpan ramuan-ramuan tradisional. Mulai hari ini, kamu yang urus ini. Sari terkejut. Saya, Bu? Iya. Nanti ibu ajari. Ibu Wati membuka salah satu gentong. Aroma jamu kunyit asam yang khas menguar. Membuat jamu itu tidak sembarangan. Dari memilih bahan sampai proses fermentasi, semua ada waktunya. Beliau mencicipi sedikit. Ini resep warisan nenek buyutmu? Rasanya harus pas. Sari ikut mencicipi. Rasanya segar dan tidak terlalu manis. Berbeda dengan jamu yang dijual di pasaran, rasa jamu itu dimulai dari bahannya. Rimpang yang dipakai harus yang berkualitas. Ibu Wati menunjuk ke arah gudang. Rimpang yang ibu simpan di sana itu semua dari petani lokal. Kalau pakai yang impor, rasanya beda. Sari mendengarkan dengan saksama.
Setiap kata ibu mertuanya ia rekam dalam benak. Saat proses fermentasi, suhunya penting. Tidak boleh terlalu panas atau dingin. Ibu Wati menunjukkan gentong lain berisi beras kencur. Gula yang dipakai harus gula aren asli. Kalau pakai gula pasir, rasanya jadi tidak alami. Sari terus mendengarkan. Kenapa ibu tiba-tiba mengajariku ini? Ia penasaran, tapi tidak bertanya. Merawat gentong-gentong ini juga penting. Kalau hujan harus ditutup. Kalau panas harus dibuka biar ada sirkulasi udara. Iya, Bu. Saya akan belajar dengan baik. Ibu mertuanya menatapnya. Tatapannya berbeda. Seolah ingin mewariskan sesuatu. Membuat jamu itu bukan soal teknik, tapi soal ketulusan hati, harus sabar. Tidak bisa terburu-buru. Kata-kata itu membekas di hati Sari. Harus sabar. Sepertinya itu berlaku untuk banyak hal. Sejak hari itu, Sari mulai merawat gentong-gentong jamu. Setiap pagi ia memeriksa kondisinya. Perlahan, ia mulai terbiasa. Ibu Wati terus membimbingnya. Bukan hanya resep, tapi juga filosofi di baliknya. Beberapa bulan kemudian, seorang tetangga datang. Mbak Sari, boleh saya beli jamunya? Kemarin saya coba, enak sekali. Sari terkejut. Ini bukan buatan saya, Bu. Ini buatan ibu mertua. Iya, saya tahu. Tapi katanya sekarang Mbak Sari yang merawat, rasanya jadi lebih enak. Sari menatap ibu mertuanya. Beliau mengangguk. Boleh. Tapi jangan gratis. Baik, Bu. Sesuatu yang dibuat dengan ketulusan harus dihargai. Itulah pertama kalinya Sari menjual jamu. Ia memasukkannya ke dalam botol kecil dan menjualnya seharga Rp20.000. Berita itu menyebar dari mulut ke mulut. Tetangga-tetangga mulai berdatangan. Jamu di sana enak, ya? Yang beras kencur ada? Permintaan semakin banyak. Bu, apa tidak apa-apa kita jual sebanyak ini? Kalau orang mencari, ya kita jual. Tapi kualitas tidak boleh turun. Baik, Bu. Dan satu lagi, kata Ibu Wati. Berjualan itu bukan soal uang, tapi soal kepercayaan. Sekali kamu bohong, selesai sudah. Jual barang yang bagus dengan jujur, maka orang akan kembali. Sari menanamkan kata-kata itu di hatinya. Kepercayaan. Itulah inti dari segalanya. Ibu Wati tidak hanya mengajarinya membuat jamu, tapi juga cara menjalani hidup. Suatu sore, saat Sari sedang merapikan gentong-gentong, ibu mertuanya datang. Kamu sudah melakukannya dengan baik, puji beliau. Ini adalah pujian pertama yang Sari dengar. Terima kasih, Bu. Ini adalah resep yang ibu pelajari dari ibu mertua ibu. Dan beliau belajar dari ibunya lagi. Turun-temurun, Sari mendengarkan dalam diam. Sekarang giliranmu yang meneruskannya. Nanti, ajarkan pada menantumu. Hati Sari terasa hangat. Ibu mertuanya sedang mewariskan sesuatu padanya. Bukan uang atau harta, tapi keahlian dan kebijaksanaan. Baik, Bu. Saya akan berusaha. Ibu mertuanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Sari berdiri di sana untuk waktu yang lama. Senja mewarnai gentong-gentong itu dengan warna keemasan. Ini adalah sebuah permulaan. Sari belum tahu betapa besar perubahan yang akan dibawa oleh sebotol jamu ini. Setahun setelah mulai menjual jamu, bisnis kecil itu berkembang pesat. Awalnya hanya untuk tetangga, tetapi berkat ulasan di sebuah grup media sosial, pesanan mulai datang dari luar kota. Mbak, bisa kirim pakai kurir? Sari bingung. Ia bertanya pada ibu mertuanya. Coba saja, jawab beliau. Sari mulai melayani pesanan online. Awalnya canggung, tetapi perlahan ia belajar cara mengemas dan mengirim paket. Pesanan pertama datang dari seorang pelanggan di Jakarta. Sari mengemasnya dengan rapi dan menyertakan catatan tulisan tangan. Beberapa hari kemudian, pelanggan itu menelepon. Enak sekali jamunya. Nanti saya pesan lagi ya. Sari merasa sangat senang dan percaya diri. Pesanan terus bertambah. Ia membeli lebih banyak gentong dan bahan baku. Suaminya, Budi, terkadang membantunya mengemas di akhir pekan. Wah, usahamu maju pesat, ya, kata Budi. Ini semua berkat ajaran ibu, jawab Sari. Setahun kemudian, atas usul Pak RT, Sari membuka workshop membuat jamu. Awalnya ia ragu,
tetapi ibu mertuanya mendukung. Bagikan apa yang sudah kamu pelajari. Workshop pertama diikuti oleh 4 orang ibu-ibu dari Jakarta. Mereka sangat antusias. Setelah workshop, mereka membeli produk jamu dan mengunggahnya di media sosial. Dari sanalah, pesanan dan permintaan workshop membludak. Villa itu sendiri menjadi sebuah merek. Halaman dengan gentong-gentong jamu, pohon Kamboja tua, dan pemandangan pedesaan menjadi daya tarik. Sari membuat blog dan menceritakan kisahnya, rahasia jamu warisan mertua. Artikel itu viral, penjualan online pun dibuka melalui marketplace. Omzetnya terus meningkat. Dari awalnya 1 juta sebulan, setahun kemudian sudah mencapai lebih dari 5 juta. Sari tidak menyangka, Ibu Wati hanya mengamatinya dalam diam. Sesekali beliau mengangguk. Itulah cara beliau menunjukkan pengakuannya. Di saat yang sama, terdengar kabar buruk dari keluarga kakak iparnya. Agus mengalami kerugian besar dalam investasi. Dewi mengirim pesan di grup, lagi susah nih. Investasi gagal. Sari terkejut. Susah? Bukankah mereka punya 5 miliar? Budi kemudian bercerita bahwa Agus rugi besar di pasar saham. Ia bahkan sampai berutang. Sari tidak merasa simpati. Itu adalah akibat dari keserakahan. Sikap Dewi pun berubah. Tiba-tiba ia sering menelepon. Sari, usahamu lancar, ya? Hebat. Suaranya manis, tapi terasa aneh. Hanya kecil-kecilan, Mbak. Kecil-kecilan bagaimana? Di internet ramai sekali. Ada nada sinis dalam suaranya. Saya hanya mengikuti ajaran ibu. Ibu? Ibu mengajari apa memangnya? Suara Dewi menajam. Cara membuat jamu, Mbak. Resep lama beliau. Oh, begitu. Dewi menutup telepon. Sari merasa tidak enak. Beberapa hari kemudian, mereka datang tanpa pemberitahuan. Begitu masuk, Dewi langsung melihat ke arah deretan gentong. Wah, gentongnya tambah banyak. Laris manis. Ya? Wajahnya tersenyum. Tapi matanya dingin. Setelah makan siang, Dewi memanggil Sari ke dapur. Sari, kamu kelihatannya sukses sekarang, ya. Tapi jangan salah paham. Maksud Mbak, rumah ini, gentong-gentong ini, semua milik ibu. Bukan milikmu. Kata-kata itu menusuk. Sari menggigit bibirnya. Saya tahu, Mbak. Bagus kalau tahu. Jangan berlagak. Dewi meninggalkan dapur. Malam itu, kata-kata Dewi terus terngiang. Bukan milikmu. Tapi Sari tahu kenapa Dewi berkata begitu. Mereka sedang kesulitan, dan ia iri melihat kesuksesan adiknya. Sari menatap bulan dari jendela. Aku tidak boleh goyah. Aku harus melindungi apa yang sudah kubangun. Tapi ia belum tahu, rencana jahat apa yang sedang disusun oleh Dewi. Kejadian itu terjadi sekitar 2 minggu kemudian. Pagi itu, saat memeriksa gentong-gentong, Sari merasakan ada yang aneh. Tutup gentong kunyit asam terbuka. Padahal semalam sudah ia tutup rapat. Saat ia melihat ke dalam, permukaannya berair. Seseorang sengaja menuangkan air ke dalamnya. Jantung Sari mencelos. Ia memeriksa gentong lain. Gentong beras kencur ditaburi garam. Rasanya menjadi sangat asin dan tidak bisa diminum. Seseorang telah merusaknya. Sari berdiri termangu. Siapa yang melakukan ini? Satu nama terlintas di benaknya. Tapi tidak ada bukti. Masalah yang lebih besar terjadi sore harinya. Telepon datang dari pelanggan setianya di Jakarta. Mbak Sari, jamu yang dikirim kali ini rasanya aneh. Aneh bagaimana, Pak? Asin sekali dan baunya apek. Ini basi, ya? Kepala Sari terasa pusing. Jamu basi? Tidak mungkin. Ia sudah mengemasnya dengan baik. Maaf, Pak. Akan saya periksa. Periksa bagaimana? Pelanggan saya komplain, minta uangnya kembali. Sari meminta maaf berkali-kali dan berjanji akan menggantinya. Setelah menutup telepon, ia berlari ke gudang. Ia memeriksa paket-paket yang siap kirim. Labelnya tertukar. Paket berisi jamu kunyit asam diberi label beras kencur. Seseorang sengaja menukarnya. Sari terduduk lemas. Tangannya gemetar. Siapa yang melakukan ini? Kenapa? Malam itu, telepon komplain terus berdatangan. Kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun seolah hancur dalam semalam. Ibu Wati mengamati semua itu. Ada apa?
Sari menunduk. Ada yang merusak jamu di gentong, Bu. Label paket juga ditukar. Ibu Wati diam. Menurutmu siapa yang melakukannya? Sari tidak bisa menjawab. Tidak perlu kamu katakan, ibu juga tahu. Ibu Wati berbalik. Keesokan harinya, Sari menelepon semua pelanggannya. Meminta maaf, mengembalikan uang, dan mengirim produk baru. Kerugiannya besar. Tapi yang lebih menyakitkan adalah hilangnya kepercayaan. Mbak Sari, saya kecewa. Mungkin untuk sementara saya berhenti pesan dulu, kata salah satu pelanggan setianya. Hati Sari hancur. Ibu Wati memanggilnya. Sari, dalam bisnis, memulihkan kepercayaan lebih penting daripada memperbaiki kesalahan. Semua orang bisa berbuat salah. Tapi yang penting adalah bagaimana kamu menanganinya. Minta maaf dengan tulus, dan berikan produk yang lebih baik sebagai gantinya. Maka orang akan percaya lagi padamu. Baik Bu, jangan menyerah. Jangan runtuh hanya karena ini. Kata-kata itu membuat Sari ingin menangis. Malam itu, ia duduk di depan deretan gentong, membersihkan dan memilah mana yang masih bisa diselamatkan. Pikirannya kacau. Kenapa ini terjadi? Apa salahnya? Wajah Dewi terbayang. Bukan milikmu. Ah, jadi ini alasannya. Ia iri, dan ingin menghancurkannya. Kemarahan menjalari hatinya, tapi di saat yang sama ia merasa tidak berdaya. Tidak ada bukti. Malam semakin larut. Terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Ibu Wati berdiri di sana. Beliau hanya berdiri di samping Sari dalam diam. Sari terus bekerja sambil menahan air mata. Sari, panggil Ibu Wati. Iya, Bu. Kamu sudah bekerja keras. Hanya itu. Tapi kata-kata itu. Sari berhenti bekerja. Kamu sudah bekerja keras. Selama lebih dari 10 tahun, ia tidak pernah mendengar kalimat itu dari ibu mertuanya. Tenggorokannya tercekat. Air matanya mengalir deras. Ia menangis tanpa suara, bahunya bergetar. Ibu Wati hanya berdiri di sampingnya dalam diam. Keheningan itu justru menjadi penghiburan yang paling besar. Setelah tangisnya reda, Sari menatap ibu mertuanya. Wajah beliau, di bawah cahaya bulan, tampak berbeda. Bukan lagi datar, tapi penuh tekad. Besok ada yang harus kita lakukan, kata Ibu Wati. Apa, Bu? Telepon Agus. Suruh mereka datang akhir pekan ini. Kakak ipar? Iya. Ibu Wati masuk ke dalam rumah. Sari berdiri termangu. Rapat keluarga lagi, ia cemas, tapi juga merasa sesuatu akan berubah. Malam itu, Sari melihat ibu mertuanya mengeluarkan sesuatu dari dalam lemari kamarnya, sesuatu yang sudah beliau persiapkan. Satu hal yang pasti, Ibu Wati tidak akan diam lagi. Sabtu pagi, keluarga kakak iparnya tiba. Dewi masuk dengan senyum cerah. Ibu, tumben sekali panggil kami mendadak. Ibu Wati sudah duduk di sofa. Di atas meja, ada map, buku tabungan, dan kotak stempel. Mata Dewi berbinar. Mungkin ia berpikir ibu mertuanya akan mengurus surat-surat villa itu. Duduk. Kata Ibu Wati singkat. Semua orang duduk. Suasananya tegang. Ibu panggil kalian karena ada yang mau ibu sampaikan. Suara Ibu Wati terdengar berat. Tapi sebelumnya, ada yang mau ibu tanyakan. Beliau menatap Dewi. Dewi. Iya, Bu. Waktu lebaran kemarin, apa yang terjadi di gudang? Seketika, udara membeku. Senyum di wajah Dewi lenyap. Gudang? Maksud ibu? Jangan pura-pura tidak tahu. Ibu melihat semuanya. Apa yang kamu lakukan pada Sari di gudang itu? Wajah Dewi memucat. Ibu, itu salah paham. Saya hanya salah paham? Potong Ibu Wati. Ibu melihat dengan mata kepala ibu sendiri. Kamu menampar Sari? Menjambak rambutnya. Ibu melihat semuanya. Dewi tidak bisa berkata-kata. Agus menatap istrinya dengan kaget. Sayang, apa maksudnya ini? Tidak. Ibu salah lihat. Sangkal Dewi. Jangan bohong. Ibu melihat dari celah pintu. Ibu juga dengar apa yang kamu katakan. Wajah Dewi berubah pias. Ia tahu ia tidak bisa mengelak lagi. Dan satu lagi, lanjut Ibu Wati. Yang merusak jamu di gentong itu juga kamu, kan? Dewi diam. Menuang air, menabur garam,
menukar label paket. Ibu tahu semua. Ibu, itu. Kamu pikir tidak ada bukti? Tapi ibu mengawasi semuanya. Ibu mencatat kapan kamu pergi ke halaman belakang sendirian, dan kapan kondisi gentong-gentong itu berubah. Ibu Wati mengeluarkan beberapa lembar kertas dari map. Wajah Dewi pucat pasi. Agus berdiri. Sayang, apa benar kamu melakukan itu? Dewi hanya bisa menunduk. Ibu Wati menghela napas. Ibu sudah memberi kalian kesempatan. Waktu pembagian harta pertama kali. Beliau menatap Agus. Agus, kamu tahu kenapa ibu memberimu 5 miliar? Agus menggeleng. Itu adalah ujian. Ibu ingin melihat bagaimana kalian menggunakan uang itu, bagaimana kalian mengendalikan keserakahan. Tapi kalian gagal. Kalian menghabiskan uang itu karena serakah, lalu mengincar villa ini. Bahkan sampai memukuli adik iparmu dan mencoba menghancurkan usahanya. Agus menunduk. Dewi tetap diam. 5 miliar itu bukan segalanya, kata Ibu Wati sambil mengangkat map. Harta yang sebenarnya ada di sini. Dari dalam map, keluar beberapa dokumen, sertifikat tanah, buku tabungan rahasia, surat deposito, ini semua yang ibu kumpulkan diam-diam. Jumlahnya lebih banyak dari yang ibu berikan pada kalian. Mata Dewi terbelalak. Dan villa ini, Ibu Wati mengeluarkan sertifikat rumah. Sudah ibu balik nama, atas nama Sari. Sari terkejut. Bu, untuk saya? Iya. Kamulah yang menjaga rumah ini selama belasan tahun, tentu saja ini milikmu. Resep jamu itu juga milikmu. Itu adalah warisan turun-temurun. Dan hanya kamu yang pantas meneruskannya. Dewi berdiri. Ibu, ini tidak adil. Kami juga keluarga. Tidak adil? Suara Ibu Wati menjadi dingin. Kamu tidak mengerti kenapa ibu membuat keputusan ini? Kalian sudah dapat 5 miliar. Dan coba pikirkan apa yang sudah kalian lakukan. Kalian hanya mengambil uangnya, tapi tidak pernah peduli pada orang tua. Kapan terakhir kali kalian benar-benar menjenguk bapak kalian? Kalian hanya datang sebentar saat hari raya. Dewi terdiam. Sebaliknya, Sari, dia merawat kami belasan tahun, mengurus bapak yang sakit dari pagi sampai malam. Tanpa mengeluh, Ibu Wati menatap Sari. Tapi kalian justru menyakitinya. Apa itu yang disebut keluarga? Agus menunduk. Maafkan kami, Bu. Minta maaflah pada Sari. Agus menatap Sari. Sari, maafkan kami. Kami salah. Sari hanya bisa mengangguk. Ibu Wati melanjutkan. Yang akan ibu wariskan bukanlah uang. Beliau menatap Sari. Tapi manusia, orang yang bisa ibu percaya, yang bisa menjaga rumah ini. Dan orang itu adalah kamu, Sari. Air mata Sari menggenang. Bu, apa saya pantas menerima semua ini? Tentu saja. Kalau melihat semua pengorbananmu, ini pun masih kurang. Ibu Wati mendorong dokumen-dokumen itu ke depan Sari. Ini semua milikmu, rumah, tanah, tabungan, dan resep jamu. Semuanya. Dewi hendak protes, tetapi Agus menahannya. Sudah cukup. Kita yang salah. Setelah mereka pergi, Sari berdiri di depan deretan gentong. Senja yang kemerahan menyinari gentong-gentong itu. Ibu Wati datang ke sampingnya. Sari. Iya, Bu. Kamu bisa, kan? Sari mengangguk. Air matanya mengalir. Iya, Bu. Saya akan berusaha. Saya tidak akan melupakan semua yang sudah Ibu ajarkan. Ibu Wati mengangguk. Ibu percaya padamu. Sari menatap deretan gentong itu. Gentong-gentong ini, halaman ini, rumah ini, telah menjadi miliknya. Tidak, telah menjadi sesuatu yang harus ia jaga. Angin bertiup, menggoyangkan dahan pohon Kamboja. Musim semi akan datang. Sebuah awal yang baru. Sari mengusap air matanya dan menatap langit. Aku akan melakukannya dengan baik. Pasti. Janji itu ia ucapkan untuk ibu mertuanya, dan untuk dirinya sendiri. Villa itu kini telah menjadi pusat dari sebuah warisan keluarga. Gentong-gentong jamu itu menyimpan rahasia turun-temurun. Dan Sari adalah penerusnya. Itulah warisan yang sesungguhnya. Bukan uang, tapi manusia. Bukan harta, tapi kepercayaan. Pelajaran terakhir yang diajarkan oleh ibu mertuanya. Sari membungkuk dalam-dalam di depan deretan gentong itu. Sebagai tanda hormat pada ibu mertuanya,
dan pada semua yang telah menjaga rumah ini. Musim semi yang baru telah dimulai. Bagaimana kisah ini menurut Anda? Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.